Selama itu, semua orang pasti pernah merasakan takut adalah respon alamiah manusia ketika berhadapan dengan situasi yang membahayakan diri. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak percaya kepada firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menemukan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kau menang. Sebab aku ini Tuhan Allah, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Jika demikian, rasa takut tidak boleh melumpuhkan iman dan pemeliharaan. Rasa takut harus dikelola sedemikian rupa sehingga mewujud dalam langkah-langkah taktis yang berguna baik untuk mencegah maupun mengatasi persoalan yang berat. Saat ini menjaga jarak bukanlah wujud rasa takut, tapi adalah wujud iman, di mana kita saling menjaga dan memelihara kehidupan, memutus rantai COVID-19. Jangan biarkan rasa takut membuat kita berhenti untuk berinteraksi, berkreasi, beribadah, saling mendukung seorang akan yang lain. Selamat melawan rasa takut. Tuhan beserta kita. Jemaat yang terkasih, menapaki hari-hari saat ini dalam perasaan gelisah, khawatir, dan ketakutan itu menjadi bagian kehidupan kita saat ini. Tetapi dalam genggaman kasih dan kebaikan Tuhan, sungguh membuat kita merasa tenang dan damai. Segala puji dan syukur atas kasih setia Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kita saat ini. Dalam naungan kasih sayangnya, kita diberikan napas kehidupan, kesehatan dalam menghadapi situasi saat ini. Untuk itu, mari kita jalani hari-hari dengan sikap takut akan Dia, karena di dalam Dia kita mengenal kasih, kesetiaan, kemurahan, dan pemeliharaan-Nya pada kita. Jemaat, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan hidup jemaat 2 ayatnya yang pertama, suci, suci, suci. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Terimalah salam Rasul. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa kami, sumber hidup dan damai sejahtera, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala ketidakmampuan kami disebabkan oleh dosa kesalahan kami. Pelanggaran yang kami buat melalui ucapan dan tindakan membuat hidup kami tidak sejahtera, sehingga kami menjadi takut dan khawatir akan hari depan yang Engkau persiapkan. Bapa Maha Kasih, dengarlah permohonan umat-Mu dan berilah pengampunan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah seperti yang dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat ke-8 yang menyatakan, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama dengan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ke-7 yang menyatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Seperti semua
Kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan kuasa, terima kasih Tuhan, Engkau memelihara di dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga pagi hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah keberadaan kami saat ini, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin setiap pribadi kami. Ini doa permohonan kami. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan. Hosea. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ratapan 1 ayatnya yang 1 sampai yang 17 yang menyatakan demikian. Keruntuhan dan kesunyian di Yerusalem. Betapa terpencilnya kota ini yang dahulu ramai laksana seorang janda rakyat, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di bibir. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seteru. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi sukacita karena pengunjung-pengunjung perayaan bulanan. Sunyi senyaplah segala pintu gerbang. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri hidup hati. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaan. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padamu. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejar. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaan. Akan segala harta benda yang dimilikinya terluka. Tak kalah penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dengan terang karena keruntuhan. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsara karena si seteru membesarkan diri. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya
saatnya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah yang berat, suatu jaringan yang dibuat tangan, yang ditaruh di atas perutku sehingga menumpukan kekuatan. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat bertenang. Tuhan membuat semua pahlawan yang ada dalam lingkungan. Ia menyelenggarakan pesta menetapkanku untuk membinasakan ternak-ternak. Tuhan melalui lidah putri Yehuda darah itu, seperti orang mengiring memeras api. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat sisi teguh. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub diperkenalkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai Allah. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dalam segala kekayaannya diam di antara kami, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, di dalam pembacaan hari ini, di mana di dalam kitab Ratapan, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, kitab ini terdiri dari 5 syair yang isinya merupakan ratapan atas kejatuhan Yerusalem ke tangan tentara Babel, kehancurannya, serta kisah masa pembuangan. Bapak Ibu Saudara, meskipun kitab ini pada umumnya bernuansa sedih, namun di dalamnya ditemukan berbagai ungkapan kepercayaan kepada Allah, di mana adanya harapan akan masa depan yang cerah. Melalui syair-syair dalam kitab ini, itu digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah pada hari-hari khusus untuk berpuasa dan berkabung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara khusus dalam bacaan kita di sini mau melukiskan adanya kesunyian yang mencekam karena suasana duka, di mana kejayaan negeri yang dahulunya dikenal dan dihormati bangsa-bangsa hanya tinggal puing-puing penderitaan, kelaparan dan kematian, di mana kota Yerusalem dan bait Allah hancur, raja-raja dan para pangeran dibunuh dan ditawan, serta umat mengalami penghinaan dari para musuhnya. Bangsa yang tadinya berteman dengan mereka sekarang acuh tak acuh, bahkan mencibirkan nasib mereka. Semuanya itu terjadi apa yang mereka alami karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini dalam bacaan, di mana kita mau disadarkan atas segala keluhan apa yang terjadi, dan penulis berpaling
bahkan kembali kepada Tuhan dan menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dan ia mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan, agar Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya untuk diperbaharui. Dan inilah juga menjadi bagian perenungan kita, yang mana kalau kita menghayati renungan kita di hari Sabtu, di mana digambarkan, diajarkan oleh kitab Habakuk tentang keteguhan dirinya, kendati ia pun harus turut menghadapi penderitaan, ia pun harus menyaksikan kesengsaraan bangsanya. Tetapi Habakuk mengimani pemeliharaan Tuhan. Dan pada minggu ini kita kembali dikuatkan, di mana panggilan kita yang mungkin menjadikan murka Allah di dalam tindakan ataupun perbuatan, dan menjadi bagian pergumulan kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari di dalam hal ini juga kita mau belajar bagaimana segala kejayaan, segala yang dimiliki, segala kekuatan, ada saatnya semuanya hancur, dan yang tersisa kepedihan yang mendalam. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Hanya Tuhan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di saat ini di mana keberadaan kita bersama di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah kehidupan, di dalam melandanya COVID-19, apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah taat, menjalani aturan-aturan baik yang telah disampaikan, yang dipesankan bagi kita sebagai warga negara. Kita harus mematuhkannya, dan ini merupakan langkah yang sangat positif dan tanggung jawab kita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat, untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kondisi saat ini sangat tidak nyaman untuk kita semua. Namun, bukankah Allah sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman, Allah dapat memakai kita sebagai alatnya di dalam tangannya. Dan itulah dengan doa bagi bangsa dan negara, doa bagi kita sesama, doa akan kehadiran kuasa Allah
yang mengalahkan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita sadari, perlu kita imani, saat ini kita juga, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah salah satu alat di tangan Tuhan untuk kebaikan masyarakat Indonesia di tengah-tengah bencana COVID-19. Pertanyaannya adalah, doa seperti apa yang harus kita panjatkan? Kalau dalam Injil Matius pasal 26, Tuhan Yesus dalam pergumulannya yang berat, Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Matius 26 ayat 42. Doa ini ternyata mengandung makna yang mendalam. Doa ini tidak mudah untuk diputuskan, untuk dinyatakan sebagai keputusan. Dengan kata lain, doa ini juga sangat beresiko. Namun, inilah yang dijalani oleh Yesus supaya ia menjadi berkah bagi dunia. Ini tidak mudah juga untuk kita melewati bencana COVID-19. Ini tidak membawa suasana yang damai bagi kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, iman sangat dibutuhkan di dalam kita menghadapi pergumulan yang Tuhan izinkan. Iman saat ini sangat dibutuhkan untuk kita bersama-sama melewati bencana COVID-19 di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Iman membuat kita meyakini kuasanya serta berharap pada pertolongannya. Bapak Ibu Saudara, mari di dalam ratapan kita saat ini, di dalam keluh kesah kita saat ini, di dalam kekhawatiran kita saat ini, kesadaran pribadi kita harus betul-betul tertuju kepada Dia. Dan mari hidup dalam ketaatan dan kebenaran di dalam setiap pribadi kita. Kita mampu menunjukkan kualitas iman kita. Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap menjadi bagian orang yang menjadi berkah di dalam suasana apapun.
sekalipun di dalam rasa kekecewaan, rasa kekhawatiran, rasa takut, berpegang pada doa. Dan kita betul-betul mau menyatakan hanya di dalam kuasa kasih-Nya kita dapat mengandalkan kehidupan kita. Kita dapat mengandalkan kesehatan kita. Kita dapat mengandalkan Dia Sang Kuasa yang selalu menyertai dan tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat serta abad mengingkarkan pengakuan iman dengan berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah menyelamatkan dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terjatuh daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di tengah-tengah keberadaan kami saat ini Tuhan, di dalam rasa khawatir, di dalam rasa kesedihan, biarlah kami tetap teguh di hadapan-Mu. Di dalam doa yang selalu kami panjatkan, kami percaya apa yang kami alami bersama bangsa dan negara kami, itu juga kehendak-Mu, di mana kami mengalami saat ini penyakit COVID-19. Biarlah Tuhan di dalam kasih kuasa menyertai kami, anak-anak Tuhan, di dalam iman yang teguh bahwa Engkaulah yang menguasai, bahkan Engkaulah yang memelihara kami. Kami percaya kehendak-Mu yang terjadi. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Dari lembaga yang tertinggi hingga yang lembaga terendah, Tuhan berkati aparat pemerintahan kami, secara khusus di dalam menanggulangi
musibah COVID-19. Engkau yang memberikan hikmat dan kuasa menyertai. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintah, Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau menyertai kami sekarang, menyertai bangsa dan negara. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk sinode kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di tengah-tengah pelayanan, begitu juga bagi para pendeta, para penatua dan biara, semua jajaran diri yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, berkati mereka, campur tangan dan kuasa Tuhan Yesus yang memproses di dalam segala kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Kami percaya maksud Tuhan yang terbaik untuk kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kuatkan kami semua di dalam menghadapi pergumulan, dan biarlah kuasa hikmat senantiasa menyertai kami sekarang. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat seluruh GPIB Subang. Biarlah Tuhan, baik anak-anak kami, baik Bapak Ibu sekalian, oma, opa, opu yang ada di tengah-tengah jemaat ini, di dalam kasih kuasa Tuhan, di dalam menghadapi bencana COVID-19. Engkau yang memelihara jemaat di dalam kasih kuasa. Jauhkan kami semua Tuhan dari pergumulan, penyakit yang melanda saat ini. Tak lupa kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus memberkati, baik di dalam kelemahan tubuh yang ia rasakan, baik keluarga yang melayani. Tuhan memberikan kesehatan. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami saat ini Tuhan, di dalam studi yang berada di rumah. Tuhan tetap memampukan mereka, dan yang terbaik Tuhan berikan. Begitu juga kami sebagai orang tua, biarlah kami dimampukan untuk melayani, untuk memelihara, untuk menjaga anak-anak kami dari situasi saat ini. Hikmat Tuhan selalu bersama kami. Tanpa kami juga berdoa untuk gereja di dalam setiap pelayanan yang kami laksanakan dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Engkau memberikan yang terbaik di dalam kebimbangan, di dalam keraguan. Engkau nyatakan di dalam kuasa untuk pelayanan gereja.
Kasih-Mu memperlengkapi semuanya. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah doa permohonan kami. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah kitab Amos 3 ayat yang 9 sampai ayat yang 10 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hidup Jemaat 287b ayat yang pertama. Ya Tuhan, kasih-Mu adalah jaminan bagi kelanggengan kesejahteraan hidup kami. Sungguh kami tidak akan mampu membalas kebaikan-Mu yang agung dan mulia. Namun sebagai rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepada-Mu. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk mendukung pekerjaan gereja-Mu. Demi Kristus kami serahkan persembahan syukur kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020. Hanya ada 3 warta jemaat hari ini, minggu ini. Yang pertama untuk ibadah Minggu 29 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan dan akan diinformasikan kembali. Yang kedua, selama libur ibadah rumah tangga di tiap sektor dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang ketiga,
Untuk ibadah Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan bacaan SBU yang sudah Ibu Bapak terima atau dapat dibaca di renungan dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan tenang rumah tangga kita masing-masing, dan biarlah firman yang telah kita dengar bersama menjadikan bagian kehidupan kita, saksi-saksi Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan menjadi berkat untuk sesama. Kita menyanyi dari jemaat 409 bait 1.